Pada cerita sebelumnya, Goku Black tiba-tiba datang dari masa depan dan datang ke tempat Goku dan juga yang lainnya. Pertarungan singkat antara Goku dan juga Black pun terjadi. Namun, cincin waktu yang ia pakai memaksa Black untuk kembali ke masa depan. Sebelum Black kembali ke masa depan, dia pun menghancurkan mesin waktu milik Trunks. Dengan hancurnya mesin waktu, Trunks pun merasa sangat putus asa karena sepertinya tidak akan ada cara lagi untuk dirinya kembali ke masa depan. Namun untungnya masih ada harapan baru. Ternyata Bulma masih menyimpan satu unit lagi mesin waktu, walaupun mesin waktu itu sudah cukup tua. Bulma segera mengatakan kepada semua orang yang berada di tempat tersebut kalau mesin waktu ini dulu yang pernah dipakai oleh Cell. Dengan adanya mesin waktu ini, maka akan ada harapan untuk pergi ke masa depan dan menyelamatkan masa depan dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Black. Bulma mengatakan kalau dirinya akan memperbaiki mesin waktu tersebut dan juga memberi bahan bakarnya karena sepertinya dia sudah mulai memahami mesin waktu yang dibuat oleh dirinya di masa depan. Goku segera menghampiri Whis dan memintanya untuk melatihnya agar mampu untuk mengalahkan Black di masa depan. Tapi sepertinya mood Whis sedang tidak baik karena adanya mesin waktu, dirinya sekarang menjadi malas untuk melakukan pelatihan. Karena Whis menolak untuk melatihnya, akhirnya Goku segera pergi ke planet Raja Kaio menggunakan jurus Kanido untuk berlatih di sana. Di sisi lain diperlihatkan kalau Vegeta pergi ke ruang gravitasi untuk melakukan pelatihan di dalam ruangan gravitasi tersebut. Singkat cerita, Goku telah sampai ke planet Raja Kaio untuk melakukan latihan di sana. Tapi sepertinya mood dari Raja Kaio sedang tidak baik untuk membiarkan Goku latihan di sini. Goku malahan diusir oleh Raja Kaio dan tidak diperbolehkan latihan di sini. Goku menjadi sangat kebingungan dengan tingkah Raja Kaio yang tiba-tiba ngambek. Scene berpindah ke masa depan, diperlihatkan kalau Black ingin menyempurnakan kekuatan yang telah ia dapat saat melakukan pertarungan melawan Goku. Black segera memasang kuda-kuda yang sama persis dengan yang digunakan oleh Goku sebelum melakukan pertarungan. Terlihat di saat Black menggunakan kuda-kuda tersebut, wajahnya sangat mirip dengan Goku. Setelah memasang kuda-kuda, Black segera menembakkan sebuah pukulan energi ke arah sebuah bangunan yang berada di tempat tersebut. Alhasil bangunan itu langsung hancur terkena pukulan energi dari Black. Black akan membiasakan dirinya untuk menggunakan gerakan yang baru saja ia dapatkan. Black sangat senang karena akhirnya memiliki kekuatan yang selama ini dimiliki oleh Goku. Tak lama Black pun segera mengungkapkan kesenangannya dengan membuat sebuah bola energi laser dan segera ditembakkan ke arah reruntuhan kota yang telah hancur. Walaupun telah memiliki kekuatan tersebut, ternyata Black masih ingin lebih banyak tahu tentang Goku. Karena dengan mengetahui Goku lebih banyak, maka dirinya akan bisa menjadi lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Di sisi lain diperlihatkan orang tua Bulma datang untuk menghampiri anaknya. Orang tua Bulma datang ke tempat tersebut untuk membantu Bulma memperbaiki mesin waktu yang baru saja ia temukan. Di sisi lain diperlihatkan Trunks dewasa segera menghampiri Mai kecil. Sepertinya di saat dia melihat Mai kecil, dia pun teringat dengan Mai dewasa yang masih berada di masa depan. Tiba-tiba Future Trunks segera memegang tangan milik Mai kecil. Sepertinya hati dari Mai kecil pun menjadi deg-deg setelah tangannya dipegang oleh Future Trunks. Mai kecil meminta kepada Trunks untuk menceritakan bagaimana dirinya di masa depan. Trunks segera melepaskan tangannya dari Mai kecil dan segera mengatakan kalau Mai di masa depan lebih dewasa dari Mai yang sekarang. Trunks juga berkata gara-gara serangan Black, masa depan menjadi sangat kacau dan setengah dari umat manusia menjadi binasa. Lalu umat manusia berusaha untuk melawan Black, pasukan negara juga berusaha untuk menyerangnya. Tapi kekuatan Black ini benar-benar di luar akal logika. Dia mampu menghabisi seluruh pasukan yang berada di masa depan. Walaupun begitu, masih ada beberapa orang yang masih bertahan hidup dan bersembunyi di bawah tanah. Mereka membuat sebuah organisasi perlawanan dengan jumlah beberapa orang.
Mereka melakukan perlawanan demi mengalahkan Black dan dipimpin oleh salah satu orang penting di sana, dan orang tersebut ternyata adalah Mai. Organisasi tersebut sudah berusaha untuk melawan Black, tapi korban malah justru semakin bertambah. Karena kekuatan Black yang sangat overpower, dia mampu menghadapi organisasi itu dengan sangat mudah. Kita akan diperlihatkan sedikit cuplikan di mana para manusia berusaha untuk melakukan perlawanan melawan Black, walaupun usaha mereka sia-sia karena kekuatan dari Black ini yang sangatlah overpower. Black yang selamat dari serangan para umat manusia, dia berniat untuk menghabisi Mai karena Mai adalah pemimpin dari organisasi bawah tanah yang berusaha untuk mengalahkannya. Di saat Black akan berniat untuk menghabisi Mai, tiba-tiba Terang datang dalam wujud super saiyanya dan berusaha untuk bertarung melawan Black. Karena satu-satunya orang yang mampu untuk melawan Black hanyalah Terang seorang, karena dia memiliki kekuatan yang paling kuat di antara para manusia lainnya. Di saat sudah berhadapan dengan Terang, Black pun mengeluarkan kata-kata intimidasi kepada Terang, dan dia pun berbicara seolah-olah dia adalah dewa, dengan mengatakan kalau dirinya dapat mengetahui semua kebenaran yang berada di alam semesta ini, termasuk Terang. Dan manusia adalah produk gagal atau ciptaan yang gagal dari para dewa, dan seharusnya manusia dimusnahkan dan diganti oleh makhluk yang baru. Terang tidak terima dengan ucapan dari Black. Dia berusaha untuk menyerang Black dan melakukan pertarungan yang sengit melawannya. Tapi kekuatan Black ini sangatlah overpower. Kekuatan Terang sama sekali tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan Black. Alhasil Terang pun dikalahkan dengan mudah oleh Black. Dengan menggunakan jurus bola Senkou Silowman, akhirnya Terang berhasil melarikan diri setelah diselamatkan oleh Mai. Mai juga sangat berperan penting bagi Terang, bukan hanya menyelamatkan dan juga menyembuhkan Terang dari lukanya. Mai juga berusaha untuk menghibur Terang agar tidak sedih di dalam merasa kesalahannya yang terus menyalahkan dirinya akibat kejadian yang telah terjadi. Mendengar cerita dari Terang membuat Mai kecil menjadi semakin berbunga-bunga dengan dirinya yang berada di masa depan. Setelah Terang menceritakan tentang apa yang terjadi di masa depan, tiba-tiba Goku langsung muncul di tempat tersebut menggunakan jurus Shunkan Nido. Goku mengatakan kepada mereka semua kalau dirinya telah diusir oleh Raja Kaio dan tidak dibiarkan berlatih di sana. Goku pun meminta kepada Terang untuk beristirahat terlebih dahulu karena semenjak Terang datang kemari dia telah mengeluarkan banyak energi. Scene berpindah ke laboratorium, diperlihatkan mesin waktu telah dibawa ke sana. Bulma meminta kepada Terang dan juga anggota geng Pilaf untuk membersihkan mesin waktu yang telah kotor agar mampu untuk diperbaiki kembali seperti semula. Akhirnya mau tidak mau geng Pilaf pun akan menuruti permintaan Bulma demi bisa mendapatkan makan gratis. Singkat cerita, mesin waktu telah dibersihkan oleh anggota geng Pilaf dan juga Terang. Terlihat mesin waktu itu telah bersih dan sekarang mesin waktu itu sedang dicoba untuk diperbaiki oleh Bulma agar mampu digunakan kembali. Scene berpindah ke tempat Vegeta yang masih berlatih di dalam ruangan waktu. Di dalam ruangan waktu, Vegeta pun teringat dengan kata-kata dari Terang yang mengatakan kalau seluruh keluarganya telah dibunuh oleh Black di masa depan. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat marah dan dia pun semakin bersemangat untuk mengalahkan Black di masa depan. Alhasil latihan yang ia lakukan di dalam ruangan waktu sangat brutal.
Kita berpindah dulu ke tempat Terang yang sedang tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Terlihat kalau Terang sama sekali tidak tenang dalam tidurnya karena di dalam pikirannya dia masih terbayang-bayang dengan Black yang telah membunuh seluruh keluarganya. Alhasil Terang pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang cukup kacau akibat pikirannya yang terus terbayang-bayang oleh wajah Black. Tak lama Terang pun segera meninggalkan tempat tidurnya dan akan menuju ke tempat Bulma yang sedang berada di laboratorium. Singkat cerita, Terang pun telah sampai ke laboratorium milik Bulma. Bulma pun mengatakan kepada Terang sepertinya masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki mesin waktu tersebut. Namun untuk bahan bakarnya telah selesai ia buat. Benar itu membuat Terang menjadi sangat terkejut dan dia segera menghampiri ibunya Bulma. Lantas Bulma mengatakan kepada Terang, dilihat dari kapasitas tangkinya butuh waktu 1 hari untuk mengisinya penuh. Benar itu membuat Terang menjadi terkejut karena di masa depan membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk mengisi setengah dari tangki tersebut. Bulma pun juga terkejut karena sepertinya bahan baku untuk membuat bahan bakar mesin waktu sepertinya sangat langka di masa depan. Pastinya dirinya di masa depan akan dibuat kerepotan akibat bahan bakar dari mesin waktu ini yang sangatlah langka. Di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo dan juga Krillin masih memperbaiki taman milik Bulma yang sebelumnya telah dirusak akibat pertarungan antara Goku melawan Black. Tiba-tiba Terang datang menghampiri Piccolo dan juga Krillin. Terang menanyakan tentang kabar Gohan saat ini. Piccolo pun meminta kepada Terang untuk jangan membawa Gohan ke masa depan karena Gohan yang sekarang bukanlah Gohan yang dikenal oleh Terang dulu. Karena sekarang Gohan sudah pensiun dari seorang petarung. Sekarang dia sudah menjadi seorang pengajar di universitas terkenal. Mendengar perkataan dari Piccolo membuat Terang menjadi sangat senang karena akhirnya impian dari paman Gohan telah terwujud. Terang segera menceritakan kepada Piccolo dan juga Krillin kalau di masa depan Gohan adalah gurunya. Kita pun akan diperlihatkan flashback di mana Gohan mati akibat dibunuh oleh para manusia buatan. Pada saat itu terjadi ledakan yang luar biasa di tengah kota. Terang dan juga Gohan yang sedang bersantai di pinggiran kota, mereka pun terpanggil untuk menghadapi para manusia buatan itu. Gohan segera berubah menjadi Super Saiyan dan berniat untuk pergi ke kota. Tapi Terang berniat untuk ikut bersama Gohan bertarung melawan manusia buatan itu, tapi dicegah oleh Gohan. Terang terus memaksa Gohan untuk dirinya ikut bersamanya. Alhasil Gohan pun membuat Terang pingsan agar dia tetap di sini dan tidak ikut dirinya bertarung melawan manusia buatan. Gohan-san! Trunks! Gohan-sanが行くなら僕も行く! もう随分分かった。行くか? Dan di saat Terang terbangun dari pingsannya, dia pun sudah menemukan Gohan yang terkapar tak bernyawa di depan matanya. Terang pun menangisi kematian Gohan yang sangat tragis di depan matanya dan membuat mentalnya menjadi terganggu. Di saat mental dari Terang terganggu dan dia sangat marah kepada para manusia buatan, tanpa sengaja kejadian tersebut telah mengubah Terang menjadi sosok Super Saiyan. Terang mengatakan kepada Gohan dan juga Krillin berkat Gohan dirinya bisa bertarung hingga akhir dan mendapatkan kekuatan sekuat ini. Tapi sayangnya dirinya tidak sempat untuk berterima kasih kepada Gohan saat itu karena dia keburu tewas akibat dibunuh oleh para manusia buatan. Setelah mendengar cerita kelam dari Terang, Krillin pun meminta kepada Terang untuk pergi ke rumahnya Gohan. Pasti Gohan akan senang ketika ditemui oleh Terang. Sekarang sepertinya Terang sedang berada di sebuah seminar dan Terang diminta untuk pergi ke seminar tersebut. Terang pun segera berangkat setelah diberikan sebuah peta oleh Piccolo untuk pergi ke seminar itu. Sesampainya di seminar, dia pun teringat kalau seminar tempat sekarang Gohan berada telah hancur di masa depan. Terang pun menunggu Gohan keluar dari dalam lokasi seminar di depannya.
Tak lama Gohan pun keluar dari lokasi terminal. Pada awalnya Gohan tidak mengenali Trunks, namun setelah diperhatikan baik-baik, Gohan pun mengenali kalau itu adalah Trunks yang berasal dari masa depan dan segera menghampirinya. Tak lama Gohan pun mengajak Trunks ke sebuah taman dan membelikannya es krim. Di sana mereka pun saling mengobrol tentang keluarga yang telah dimiliki oleh Gohan saat ini. Gohan mengajak Trunks untuk pergi ke rumahnya dan akan memperkenalkannya kepada keluarganya. Setelah selesai dari taman, Gohan pun mengajak Trunks untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Gohan segera memperkenalkan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Videl, yang kedua anaknya yang bernama Pan, dan juga Mr. Satan yaitu ayahnya Videl. Tiba-tiba Pan yang sedang berada di gunungan Videl, dia malah terbang. Akhirnya Gohan pun berubah ke dalam wujud Great Saiyaman dan dia pun segera mengejar Pan untuk berusaha menangkapnya di udara. Tak lama Videl pun mengajak Trunks untuk makan malam bersama di rumah ini. Gohan pun mengatakan kepada Trunks kalau masakan Videl sangat enak loh. Trunks setuju untuk makan malam bersama di rumah Gohan. Pan pun menjadi senang setelah mendengar kalau Trunks setuju untuk makan malam di rumahnya. Setelah itu Mr. Satan pun mengajak Trunks untuk menonton acara di TV bersama Pan. Tiba-tiba Videl datang ke ruangan tersebut dan meminta kepada Mr. Satan untuk membantunya sebentar. Mr. Satan pun segera meminta kepada Trunks untuk menjaga Pan sebentar. Sepertinya Trunks cukup kesulitan untuk menjaga Pan karena Pan ini memiliki darah seorang Saiya. Dia pun jadi overpower dan membuat Trunks kerepotan saat menjaga Pan. Mendengar suara keributan di tempat Trunks, Gohan pun datang untuk menghampiri mereka berdua. Gohan pun sangat terkejut melihat Pan yang rusuh kepada Trunks dan membuat ruangan tersebut menjadi sangat berantakan. Setelah melihat ayahnya muncul, Pan pun segera memeluk ayahnya. Trunks segera menghampiri Trunks dan berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Gohan segera mengajak Trunks dan juga Pan untuk keluar dari rumahnya dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke taman. Terlihat kalau Gohan dan juga Trunks duduk di ayun-ayunan sementara Pan dia bermain pasir di depan mereka. Gohan meminta maaf kepada Trunks karena telah merepotkannya saat merawat Pan. Tapi Trunks mengatakan kalau itu tidak apa-apa karena dirinya juga tidak pernah melawat seorang balita. Sebenarnya Gohan berniat untuk mendidik Pan agar lebih disiplin, tapi setiap dirinya melihat Pan rasanya dirinya ingin memanjakan Pan terus-menerus. Tak lama Gohan pun segera menghampiri Trunks dan menggendongnya. Tiba-tiba Videl dan juga Mr. Satan segera memanggil Gohan dan juga Trunks dan mengatakan kalau masakan sudah jadi. Gohan segera mengajak Trunks untuk segera masuk ke dalam rumah dan segera makan malam bersama. Trunks yang melihat kebahagiaan atau keharmonisan keluarga Gohan membuatnya berpikir kalau andai saja Black tidak muncul di masa depan, pasti dirinya dan juga keluarganya akan hidup dengan harmonis sama seperti keluarga Gohan. Singkat cerita, makan malam bersama di rumah Gohan pun telah selesai. Trunks berterima kasih kepada keluarga Gohan karena telah menyambutnya dan membiarkan dia makan malam bersama mereka. Gohan pun segera berpamitan kepada mereka semua untuk kembali ke tempat Bulma. Sementara itu di rumahnya Bulma diperlihatkan kalau mereka sedang mengadakan acara makan malam juga. Tak lama Trunks pun telah kembali dari rumahnya Gohan dan disambut oleh mereka semua. Trunks bertanya kepada mereka semua di manakah Goku dan juga para dewa berada saat ini. Krillin pun menjawab kalau mereka sedang pergi ke alam semesta ke-10. Krillin menjelaskan kalau setelah Whis menganalisa energi milik Black, dia mengatakan kalau ada orang yang mempunyai energi yang sama di alam semesta ke-10 dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke alam semesta ke-10. Shin berpindah ke tempat Whis, Beerus dan juga Goku yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke alam semesta ke-10. Di tengah perjalanan, Goku merasa sangat senang dan tak sabar untuk bertemu dengan orang tersebut dan berpikir apakah orang tersebut sangat kuat
Saking senangnya Goku, dia pun hampir terjatuh di dalam perjalanan menuju ke alam semesta ke-10 dan dia pun segera berpegangan kembali kepada Virus. Virus pun menjadi kaget karena Goku yang hampir terjatuh dari perjalanan mereka menuju ke alam semesta ke-10. Virus pun meminta kepada Goku untuk berhati-hati karena sampai Goku terjatuh maka mereka tidak akan sampai ke alam semesta ke-10. どんなやつかな。これビルス様、ついつい興奮しちまって。 Apakah dengan Whis, Virus dan juga Goku pergi ke alam semesta ke-10 untuk menemui orang tersebut akan mengungkap identitas asli dari Black? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time, bye bye.